Mereka memang ada. Dari saat rumah ini dibangun hingga aku terlahir, mereka tetap berada di sini. Hingga detik ini bersama kami. Kami ada, mereka juga ada. Ikuti kisah mereka hanya di Cerita Bareng Bita TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya Gita. Gimana lagi kalau bukan di channel Gita TV. Hari ini ada yang beda teman-teman. Kita nggak lagi mau nge-review, kita juga nggak lagi mau ngomongin tentang makanan dan masakan ya kak. Iya. Tapi hari ini kita mau cerita Horor. Kenapa kita mau cerita horor? Karena kita lagi pengen cerita horor. Dan kita suka horor. Iya, kita juga horor, agak horor hanya. Tapi nggak error. Mistis. Oke. Hari ini siapa duluan yang mau cerita? Kamu dulu lah, Bi. Aku tuh pengennya kamu cerita tentang rumahmu yang memang kayak rumah-rumah tua dan minimalis. Kayak rumah peninggalan Belanda ya. Iya, bener. Aku pertama kali ke rumahmu itu kesannya kayak memang benar-benar rumah kayak zaman dulu dan hawa-hawanya tuh beda gitu. Bedanya gimana? Jadi kalau ke rumahmu itu sudah di pojok, terus kesannya itu kayak gimana ya? Kayak mistis gitu loh. Apalagi mewah ya, mepet sawah. Yes. Mewah sekali. Auranya tuh beda banget pokoknya. Tanggapan kalian waktu pernah ke rumahku kayak gimana? Udah pernah lihat atau ngerasain apa gitu? Kalau di depan sih memang hawanya biasa aja ya. Pas masuk ke dalam. Tapi tuh kalau ya, ke dalam, ke bagian dapur yang paling dalam sama ke ruang belakang, sama yang belakang, karangan belakang itu kayak beda gitu. Apalagi kamu pernah pas di belakang kan ada jambu ya, sama itu lah, itu beda banget pokoknya rasanya. Kalau Kak Okta? kalau aku sih waktu pas kamu nikah itu loh ya, Ya. kan masuk ke kamar, ya kamar yang nomor 2 itu loh. Ya. Itu kan ada lukisan itu kan. Oh. Itu lukisannya tuh kayak kalau dipandang tuh kayak gimana Kayak hidup gitu. ya? Kayak Iya. hidup banget. Jadi auranya tuh beda pokoknya kalau di kamar yang nomor 2 itu. Aku sayangnya nggak ada sih foto ini apa, cuma itu kan agak privacy ya, maksudnya foto kakakku, jadi nggak bakalan aku tayangin nanti. Tapi sedikit cerita, memang kalau kita ngelihat secara mendalam gitu ya, kayak misalkan kita mandang terus apa lukisannya itu, ya emang kayak dia itu hidup gitu. Dari segi positif thinkingnya itu yang ngelukis tuh pintar. Oh gitu ya. Ya, jadi auranya tuh dapet Gitu kayak positif thinkingnya seperti itu ya kan. Nah kalau menurut aku pribadi, setelah tinggal di rumah selama 26 tahun 27 tahun, banyak banget pasti yang udah aku rasain. Nggak cuma ngerasa, bahkan interaksi, terus ngelihat juga sering. Dulu pada saat tahun berapa ya, udah agak lupa, pokoknya aku SMA kelas 1 kalau nggak salah. Itu aku lagi enak-enakan nonton TV mau maghrib, jadi ibu sama bapak aku ada di luar, kakak-kakak kan emang udah nggak ada di rumah, mereka di Surabaya semua. Jadi aku nonton TV sendirian di ruang tengah itu. Nah itu kayak jadi ada cewek gitu keluar jalan, kayak gimana sih, langsung sliwer gitu, kayak nggak punya dosa gitu. Jadi lewatnya tuh sebelahku, Cepet gitu ya. cepet banget. Jadi dia cepet banget lewat di sebelahku, jadi kayak nggak ada dosa, nggak ada apa, lewat gitu. Aku cuma ngeliatin doang ya, nggak ada sopan. Gue bilang nggak ada sopan memang ini. Terus kebanyakan jadi sopan santun ya. terus memang
kebanyakan teman-teman yang pernah datang ke rumah itu sering ngomong sih, kok hawanya gini ya, kok beda ya, kok ini ya, kok Beda itu lagi ya. itu, kamu tahu yang antara rumahmu sama rumah nenekmu itu? Iya. Di situ auranya beda beda banget. Yang di kayak lorong gitu ya. Ya kayak lorong itu sampai depan, Mm-mm. sampai yang di bunga-bunga Kamboja itu sampai lurus lorong sampai ke belakang itu mistisnya dapat banget. Itu kemarin aku sempat foto dan ini memang bener-bener nggak ada rekayasa foto, nggak ada rekayasa teknik Edit gitu ya. edit, optik digital atau segala macam, nggak ada sama sekali, nggak ada Photoshop juga. Itu murni aku pakai HP ini yang buat ngerekam ini, dan bener-bener cuma ngandelin sinar blitz sama cahaya infrared, dan di situ ketangkep satu objek yang aku bisa bilang aku sering ngeliat dia itu ya, yang pas jalan sebelahku itu, kayak yang kemarin tak kirim ke HP kakak. Nah, yang itu nanti saya akan tampilkan ya, yang bawah, yang bawah. Yang bawah. Oh yang waktu Iya. Nah yang ini tak kelihatan ya. kelihatan nanti. Kayaknya yang nanti, sama kamu. kayaknya nanti aku bakal iniin di screen, bakal tampilin di screen. Nah itu satu sosok wanita yang bukan selalu, memang selalu ada di rumah gitu. Mungkin bisa jadi itu memang sudah menunggu rumah sejak aku kecil ya, karena setiap ada apa di rumah itu dia selalu kayak ngasih kode, dia yang selalu kayak ini loh, maksudnya ada yang mau jahatin gitu. Jadi selalu ngasih kode. Ya kalau istilahnya orang dulu itu kayak apa ya namanya ya, tumbalnya gitu ya. Tumbalnya daerah situ gitu. Tumbalnya kakek neneknya kita. Memang ditaruh rumah untuk ngejagain kalau emang ada orang Ada orang yang jahat. masuk gitu, orang jahat gitu. Kayaknya emang gitu sih. Aku kurang tahu sih kalau misalkan soal tumbal-tumbal itu ya, karena juga nggak mempelajari lebih jauh. Kalau untuk dibilang indigo juga aku nggak mau, karena aku nggak bisa ngobatin orang, aku juga nggak bisa Lihat secara langsung gitu ya. bukan lihat secara langsung, jadi iya. nggak bisa komunikasi secara langsung. Kebanyakan kan aku komunikasinya itu sama mereka lewat mimpi, karena kan energiku belum sampai sana gitu. Kalau untuk ngelihat kan hampir setiap hari, di sini pun aku juga ngelihat gitu. Iya. Tapi untuk rumah ini saya nggak mau bikin konten di sini, nanti kontennya di luar aja, karena jangan sampai kita ngomongin sesuatu di satu tempat itu, karena karena aku nanti yang bisa ini Efek ya. yang efeknya di aku, entah itu dia nanti ngikut sampai rumah atau kayak gimana. Nah terus habis itu aku nangkap 2 foto, tadi udah tak kirimin ke Kak Ruro. Di foto yang kedua itu dia kayak duduk terus kayak sinden gitu ya. Nah, ya, itu yang mau aku tanyain. Kok maksudnya kenapa dia kayak sinden gitu? Emang di dulu itu di desa itu ada apa namanya perwayangan kah apa kayak gitu? Ya kalau untuk perwayangan kebetulan kakek aku, almarhum kakek aku tuh dalang. Ya, dalang. Pantesan ya. Kok sampai ketangkapnya sinden bener-bener kelihatan banget loh itu. Ya kayak sinden ya, kayak ibaratnya yang pas ketangkep yang kedua itu, nanti saya akan munculkan lagi di screen. Itu bener-bener kayak perwayangan ya. Jadi ada sindennya, ada Kayak ada anak kecil nonton gitu. Iya. Lengkap banget pokoknya di situ. Terus, nah ini Kak yang seru banget. Waktu aku jadi merinding. Waktu Sama aku juga suka sih. Karena cocok. iya, jadi cocok ya, cocokologi. Jadi waktu dapat 1 minggu nikah, nggak cuman dia sih, aku juga. Jadi kita berdua tuh kayak tercengang gitu ngelihat satu kejadian. Lemariku tuh goyang sendiri gitu. Iya. Goyangnya itu bukan goyang biasa, tapi kayak goyang brrrt gitu loh. Getar gitu ya? Iya, getar. Kayak ada yang menggoncang. Terus habis itu dalamnya itu langsung bunyi kerenceng gitu. Langsung sama suamiku dilempar sama guling, udah. Terus berhenti ya? Terus habis itu
kejadian lagi ini. Suamiku kan kerjanya di daerah Mojokerto ya. Nah, waktu dia lewat di bypass, aku mulai merinding. Jadi dia ini kan memang kalau aku bilang auranya itu narik banget. Suamiku ini narik banget, narik hal-hal yang begitu gitu. Jadi tanpa dia sadarin dia itu sering banget bawa something. Kenceng gitu. Iya, sering banget. Entah waktu itu kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat gitu deh. Dia pulangnya kan malam banget ya, karena shift malam. Pulangnya tuh malam banget, habis itu dia tiba-tiba langsung tidur. Tapi kalau aku kan memang peka banget ya. Yang aku lihat bukan dia. Yang tidur itu. Iya, Tapi apa? Sosok cewek. apa? Aduh merinding aku. Cewek, rambutnya keriting panjang, terus habis itu mukanya itu kusut banget, bajunya kusut banget, putihnya itu putih kusam itu loh. Ya itu. Terus habis itu kaget dong, otomatis langsung teriak dong aku. Terus dia bangun, kenapa gitu kan, kamu ini pulang bawa apa, aku bilang gitu. Kamu pulang bawa apaan sih, aku bilang. Gak bawa apa-apa, itu ada cewek yang ngikut gitu kan. Terus dia cuman cewek, perasaan nggak bawa apa-apa gitu, karena kan memang dia kan cuma bisa ngerasa, nggak bisa melihat kan. Tapi kalau aku kan bisa ngerasa, bisa melihat, cuma nggak bisa komunikasi gitu. Terus akhirnya aku bilang pokoknya besok kamu harus bawa dia lagi, karena percaya atau enggak, believe in or not, itu semua penghuni rumah itu nggak suka gitu loh sama pendatang ini. Iya. Ya memang sih ada sih kayak bertabrakan gitu ya. Energinya bertabrakan gitu, mungkin kan agak negatif gitu kan. Mungkin ada dia niat ustil, niat jahat gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Cuma pas aku nyoba komunikasi, maksudnya mau nanya maunya apa, kok ngikut ke rumah, jawabannya dia karena dia suka. Pas kamu komunikasinya lewat mimpi gitu. Iya, dia ngomongnya karena dia suka, terus dia nggak mau pindah-pindah dari rumah. Cuma kan karena yang ngejaga rumah itu memang nggak suka. Mungkin nggak suka. Energinya kan bertabrakan Iya. gitu ya. Jadi otomatis. Terus memang bukan tempatnya gitu. Terus banyak banget sih cerita di rumah itu kalau mau dijabarkan. Cuma aku kan orangnya gini, aku suka cerita sama orang. Kalau orang itu percaya, alhamdulillah gitu. Tapi kan kebanyakan orang nggak percaya gitu kan. Makanya tadi nanti akan saya tampilin Foto-fotonya. Iya. Memang aku juga udah lihat sendiri. Aku Iya. juga pernah lihat sih juga. Memang asli, tanpa rekayasa, tanpa edit, tanpa pokoknya bener-bener real gitu kan. Biar karena nggak semua HP bisa foto itu gitu. Memang harus apa ya nggak harus punya keahlian sih. Saya juga nggak ahli kok, saya juga bukan dukun gitu. Kita kan cuma hobi-hobi aja kalau Iya. bisnis itu, dan kebetulan memang sering banyak lihat juga gitu ya. Dan memang aku sendiri sih juga merasa kalau di rumahku juga sering juga sih. Cuma next aja lah kita cerita tentang rumah. Sama di sini juga gitu. Mungkin kebanyakan orang yang mikirnya secara logika, kebanyakan kan nggak percaya ya Biasanya kan kalau orang yang nggak pernah ngelihat dan ngerasa ya. apaan sih cerita kayak gitu, cuma mau naikin viewer aja Dia enggak. belum tahu kalau lihat langsung itu lebih seru. Silakan mencoba ke rumahnya sama rumah kita ya. Kalau lihat langsung itu lebih seru, lebih greget, pengennya Iya. ngomong tapi kita Nggak beda bisa ngomong. alam. Nggak bisa ngomong. Bisa Eh, jadi takut juga ya. Kalau aku sih nggak takut, maksudnya nggak takut yang kayak gimana, enggak sih aku. Biasa, kita sama-sama makhluk ciptaan Iya Tuhan. betul. Kita Ada memang alam hidup aja. juga berdampingan memang. Betul. Cuma kalau memang yang cewek ini bisa dibilang dia agak usil. Yang aku yang